Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini rekaman kuliah yang kedua, ya. Business Intelligence atau kecerdasan bisnis. Mohon maaf, sedikit terlambat untuk rekamannya. Saya mengingatkan buat teman-teman yang belum mengerjakan kuis dan tugas ya untuk kuliah ini, harap sudah dikerjakan untuk deadline kuis dan tugas yang fase satu, yang week satu itu tersisa 1 minggu lagi ya, sampai minggu depan. Nah, untuk yang quiz dan tugas untuk minggu ini itu sudah bisa diakses di kemarin ya. Sudah bisa diakses, teman-teman udah bisa rilis, sudah rilis, teman-teman udah bisa akses, udah bisa mulai mengerjakan. Untuk tugasnya masih lanjutan ya, lanjutan dari week sebelumnya. Nah, saya buka dulu. Kecerdasan bisnis. Nah, ini ya, teman-teman ya. Oh, udah ada 5 orang submit tugas, kemudian udah ada 17 orang ya yang submit untuk kuisnya. Oke, oke, lanjut berarti ini bahasan kita di minggu ini ya, bicara tentang data warehouse ya. Oke, ini kita bicara secara bisnis dan organisasi dulu. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak perkembangan atau banyak opportunity bisnis baru yang ditimbulkan oleh teknologi. Contohnya apa? Contohnya eh, Gojek, gitu ya, Grab, kemudian ada apa? Ada banyak hal lah, startup baru, eh, kirim uang gitu ya. Kemudian fintech dan segala macam itu muncul karena ada enabling business. Jadi memang globalisasi ini eh, salah satu penyebab kenapa perubahan lingkungan bisnis di organisasi. Jadi ada perubahan lingkungan bisnis. Jadi mau nggak mau, dan di sana IT itu sebagai enabler dari perkembangan bisnis tersebut. Buktinya apa? Buktinya banyak disrupsi ya di banyak sektor bisnis yang yang udah kelihatan industri musik gitu ya. Industri musik tadinya dulunya adalah kepingan kepingan CD ya, atau dulunya kaset, sekarang udah berubah. Eh, Sekarang musisi cari uang itu bukan dengan jual CD atau jual DVD atau jual kaset. Sekarang ada medianya, ada media aplikasi yang dia bisa ngejual lagunya di sana. Dan lagunya itu bukan satu album yang dijual ya, per lagu. Jadi kebanyakan sekarang orang kalau musisi kalau ngerilis karyanya itu berupa single, ya. Single, single itu satu. Kalau dulu dia mau rilis karyanya, dia nunggu satu album dulu. Sekitar 8 sampai 12 atau 15 lagu, kemudian dikumpulin di satu DVD atau CD atau kaset, kemudian dijual, baru dijual. Kalau sekarang udah nunggu karyanya udah ada satu aja, dia tinggal tinggal jual gitu aja gitu ya. Nanti tinggal pasar yang melihat itu di accept atau enggak. Jadi lebih lebih cepat perputaran bisnis. Dan yang lagi eh, terjadi adalah di pendidikan ya. Pendidikan seperti yang Anda alami saat ini, dulu Anda kuliah harus datang ke kampus gitu ya, atau beberapa tahun yang lalu harus datang ke kampus. Sekarang udah jadi aneh gitu ya. Kalau Anda datang ke kampus, kecuali memang nanti ada eh, be- beberapa sesi yang memang diwajibkan harus ada pertemuan, khususnya
perihal tentang, apa, praktikum dan segala macam. Nah, itu nggak bisa dilakukan, secara online. Eee, perlu ada media tambahan ya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian dengan adanya, eee, teknologi tersebut, otomatis ini memunculkan nih pesaing-pesaing baru, makin banyak, petarung-petarungnya makin banyak, kompetitornya makin banyak, dan persaingannya jadi semakin ketat ya. Jadi orang apa, organisasi yang memang, eee, seh apa, petarung hebat dia bisa survive gitu ya. Organisasi yang nggak pernah berhenti untuk, eee, bermutasi ya. Jadi adaptif dia harusnya. Kalau dia memang stuck di satu, model, maka tinggal nunggu aja tuh kapan dia akan sunset. Tapi kalau dia adaptif terhadap perubahan, biasanya organisasi-organisasi ini yang lebih lebih bisa diandalkan ya, bisa survive gitu ya. Dan setiap organisasi berlomba-lomba untuk mencari competitive advantage. Untuk apa? Untuk winning the fight ya. Jadi, untuk winning bisnis, ya dia harus punya competitive advantage. Kalau dia nggak punya competitive advantage, ya nggak bisa diharapkan juga gitu ya, nggak bisa diharapkan, dia bisa survive. Jadi memang dia harus punya competitive advantage. Nah ini, apa, diagramnya ya, faktor pengubah lingkungan bisnis ya. Sebelah sini ada globalisasi ya, terus kemudian ada customer demand. Eee, Needs dari customer itu sudah menjadi suatu, kebutuhan artinya. Jadi kalau kita mau create sebuah bisnis, harus ngeliat dulu demand-nya ada atau enggak. Kalau demand-nya nggak ada, ya percuma aja. Kemudian ada government regulation, market condition, dan competition, dan seterusnya. Kemudian di sana ada pressure-nya, opportunity, ya ada. Kemudian bagi organisasi, ngeresponnya sebagai apa? Apakah dia mengeluarkan strategi, gitu. Apakah dia melakukan kolaborasi ya, sama kayak waktu, eee, Gojek dan Grab itu nge-in gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Bluebird, yang dia lakukan adalah partners collaboration. Karena dia tahu gitu, dia paham benar, dia memetakan kalau dia, mmm, melawan kondisi tersebut gitu ya. Dulu kan quote unquote adalah traditional versus teknologi. Kalau dia ngelawan, kondisi tersebut, maka dia akan terminate. Maka yang dilakukan apa? Collaboration. Kolaborasi aja udah, eee, dengan itu dia bisa survive. Kemudian ada real time response. Nah, respon yang tepat saat itu kayak gimana gitu. Kalau kita udah ketinggalan gitu ya, kita harus cepat ngerespon. Responnya mau kayak gimana nih. Kemudian agility ya, increase productivity, pasti produktivitasnya harus di di-adjust ya, harus dinaikkan. Untuk apa? Untuk menghasilkan competitive advantage. Ada di vendors, ya, new business models gitu ya, business modelnya, eee, berubah seketika gitu ya. Kayak dulu kan Bluebird itu kan bisnis modelnya, supirnya tuh keliling-keliling gitu ya, nyari penumpang. Tapi dengan, adanya disrupsi teknologi sudah berubah. Bukan keliling-keliling lagi dia gitu, dia hanya menunggu dari aplikasi, walaupun memang sebenarnya dia masih bisa, menjalankan proses bisnis yang lama. Tapi dengan proses yang baru dia harus adaptif juga. Kemudian di sini ada decision dan support, prediction, decision, analysis, dan segala macam. Dan di sini ada intervensi dari, computerized untuk menghasilkan sebuah, keputusan ya. Di sini ada peranan dari, BI. Nah, ini kemudian nih lanjutannya, inisiatif yang dapat diambil ya tadi ya, buat perencanaan strategis, apa yang kurang ya, apa yang perlu di-improve, apa yang perlu dimodifikasi ya, menggunakan bisnis model terbaru, memperbaiki proses bisnis ya, jangan sampai proses bisnisnya terlalu lama gitu ya, terlalu ribet gitu ya, orang jadi dengan ada teknologi orang lebih dimanjakan ya customer itu, kemudian berpartisipasi, di kerja sama bisnis.
perbaiki sistem informasi perusahaan, ya dilihat mana yang, eee, masih bisa produktif ya, atau mana yang perlu diintegrasikan gitu ya, atau mana yang harus di-create, mana yang harus di-improve gitu ya, atau mana yang sudah sunset nih, sistem informasinya nggak perlu dipakai gitu. Oke, kemudian relasi kerjasama, inovasi ya, layanan relasi pelanggan, beralih ke e-commerce ya, dari skema produksi dan seterusnya, nanti Anda bisa baca sendiri. Nah ini kalau kita lihat, eee, model bisnisnya, kalau dulu ya, kita bicara Beat gitu, kalau bicara di tahun 80-an, tahun 90-an ya, bicara tentang, big data ya, ya seperti ini dulu ya, masih, hitungan bit gitu ya, di mana 1 bit itu 8 byte gitu ya, kemudian nibble ya, kemudian berubahlah ke byte ya, kemudian masuk ke eranya megabyte, gigabyte ya, sampai sekarang udah, exabyte ya. Eee, Kayak datanya sosial media udah jutaan mungkin ya per hari, orang lihat kayak di YouTube itu setiap hari orang meng-create video itu bisa miliaran. Nah, data-data itu harus tersimpan rapi tuh, di Instagram ya, di TikTok gitu ya, di Facebook juga sama. Nah, kalau kita bicara tentang BI sebenarnya irisan dari 3 aspek ini ya, ada bisnis, ada IT, ada manajemen. Nah, di sini 3 irisan tersebut ya, dia memperhatikan dari sisi bisnisnya, IT-nya dan manajemennya. Nah, ini evaluasi bisnis intelligence ini, menurut si Turban di tahun 2007 dan 2017 ya. Kalau kita lihat di era-era ini masih sama gitu ya. Di data marts, data warehouse, ETL ya, kemudian metadata, query ya, EAS, financial report, OLAP gitu ya, scorecard sudah ada. Cuma yang di sini ada digital cockpit. Nah, ini di 2017 baru muncul digital cockpit. Kemudian workflow sama, data mining dari sini di 2007 sudah mulai alerts and notification. Jadi, organisasi bisa dengan cepat mendapatkan, alert ya terhadap, suatu keputusan bisnis ya. Di sini masih data mining sama data text mining kalau di 2017-nya gitu ya. Predictive analytics, kemudian, broadcasting tools ya, seperti itu. Jadi memang, di eranya 2017 ke atas itu udah, more higher ya. Nah, ini tahapan evolusinya nih, dari tahun, 70 sampai 2010. Nah, kalau 2010 ini udah masuk ke eranya social networks, di mana, apa yang direkam oleh sosial media itu menjadi, data-data sendiri gitu ya. Eee, Rigid sekali ya, sosial media itu memetakan, data-data yang masuk ke dalamnya, mulai dari gambar, bentuk gambar gitu ya, kemudian isi video dan segala macam. Dan ini yang banyak dimanfaatkan nanti nanti dari sisi, bisnis seperti apa, dan ini jadi suatu bisnis baru nih di di dunia sosial media. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya nih laporan bisa lebih cepat, lebih akurat, pengambilan keputusannya bisa lebih baik gitu ya. Kemudian, eee, meningkatkan, layanan customer service ya, bisa meningkatkan income atau pemasukan. Nah, MicroStrategy itu merupakan 5 ragam BI itu, kemudian, menawarkan tools untuk masing-masing kelompok. Ada yang nyampaikan laporan atau alert ya, alert, kondisi aktual gitu ya, laporan enterprise bisa berupa dashboard dan scorecard ya. Kemudian ada analisis cube, kemudian ad hoc query, sampai ke statistik dan data mining. Nah, ini komponen utama BI itu ada 4 ya, ada data warehouse, kemudian ada business analytic, eee, environments, ada, business performance management, dan yang terakhir ada user interface. Ini 4 komponen utama BI. Nah, di mana, 4 komponen ini
eee, merupakan tahapan proses ya, mulai dari data source-nya, data mentahnya masuk ke data warehouse, kemudian di analytics, di business analytics environment, sampai ke monitoring ya, untuk menganalisis performa bisnis. Nanti udah hasil dari BPM dan hasil dari business analytics ini disajikan di suatu dashboard yang dipegang sama user ya, jadi user interface. Nanti dari situ tinggal dashboard-nya tinggal dilihat aja tuh hasil dari data analitiknya. Nah ini arsitekturnya untuk data warehouse. Sudah sebelah kirinya ada operational system, ERP, CRM. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada ETL, ya, extraction, eh, transform, dan sensing ya. Kemudian di data warehouse-nya ini metadata, summary, raw ya. Dan sebar-sebar lagi ke OLAP, reporting, dan lain-lain. Jadi ini data warehouse itu landasan dari sistem BI yang berukuran besar ataupun sedang. Jadi awalnya cuma cuma berupa data historis saja yang udah terorganisasi, udah diringkas, memudahkan user untuk melihat dan memanfaatkan. Nah, kalau sekarang data warehouse itu udah mengakses ke data real time ya, sehingga banyak dimanfaatkan untuk keputusan-keputusan yang sifatnya real time. Jadi business analytics-nya ya, tools yang bisa membantu user dalam transformasi data menjadi pengetahuan. Jadi dari data mentah ditransfer menjadi sebuah pengetahuan. Nah, ini BPM atau disebut sebagai Corporate Performance Management atau CPM, portfolio aplikasi dan metodologi dalam framework BI yang menyediakan tools bagi enterprise untuk mengelola. Jadi bentuknya kayak gini ya BPM. Oke, di sini ada user interface-nya. Mungkin Anda juga pernah lihat ya, performance kayak gini, user interface, speed, dan segala macam ya. Kita berupa dashboard atau tools visualisasi informasi yang bisa memudahkan user untuk menganalisis sebuah keadaan. Nah, tipe jenis analitik itu ada 3 ya. Ada yang deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Jadi kalau deskriptif, what happened ya, apa yang terjadi, what is happening. Kalau prediktif itu apa yang akan terjadi ya, next-nya akan terjadi seperti apa ya. Kalau preskriptif itu what should I do. Jadi apa yang harus saya lakukan. Di bawahnya itu enablers-nya itu kalau deskriptif itu ada business reporting ya, dashboard, scorecard ya, data warehousing ya. Kalau prediktif itu udah bicara tentang data mining, text mining, web mining, forecasting ya. Kemudian kalau bicara prescriptive itu udah bicara tentang optimization, simulation, decision modeling, sampai export system. Oke. Iya, jadi tools yang eh, digunakan ya. Limitation-nya kapan harus digunakan. Ya. Jadi sebenarnya data analytics juga dibagi 4. Ada deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif. Jadi ada bisa 3 atau bisa 4. Ya, ini penjelasannya. Deskriptif itu apa? Ya. Kemudian diagnostik, what is happening? Apa yang sedang terjadi? Ya. Kalau prediktif, what's likely to happen? Apa yang akan terjadi? Kalau preskriptif, what do I need to do? Jadi apa yang harus dilakukan untuk atas suatu kondisi ya, atas suatu keadaan. Nah ini ya, biasanya kalau deskriptif itu di masa lalu, diagnostik itu kenapa bisa terjadi ya. Kalau prediktif itu prediksi di masa depan, kalau preskriptif itu menentukan apa yang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko. Nah, ini ekosistem analitika ya. Di dalamnya ada analitik user,
organization. Nah, di pinggir-pinggirnya ada data management, data generation, analytic focus software, data service, ya, middleware providers, data warehouse, dan segala macam. Nah, di bagian tengah ini ada regulator dan policy, analytics industry, academic institution, sampai ke application developers. Nah, ini apa sih kerjaannya? Nah, ini bisa marketing, developer, consultant, associates, analytics, business, seniorist, dan segala macam. Banyak ya pekerjaan analitika. Jadi saat ini juga menjadi apa ya, sebuah pekerjaan yang apa ya, yang seksi ya, di di industri ya. Pekerjaan yang salary-nya terbesar dari antara pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, ini alurnya ya, data to knowledge continuum. Jadi ada secara bisnis proses, ini internet, sosial media, ya, motion internet, IoT ya, ini masuk ke dalam data storage informasinya. Nah, informasinya ke data storage itu di protection. Agar apa? Agar tidak bocor gitu ya. Kemudian di analitik, di build, di test, di validate, muncullah dia didistribusikan lah ke end user ya, ke application atau ke dalam story knowledge ya, yang bisa dimanfaatkan untuk proses-proses selanjutannya. Nah, ini infrastruktur BI, di dalamnya nih ada ya, ini ETL ya, extract, transform, sama load. Nah, di sisi kirinya ini ada operational data, ya, historical data, kemudian ada motion data, web data, audio atau video data, dan ada extract data. Kemudian digabungkan di Hadoop clusternya itu untuk disajikan ke dalam apa? Analytic platform. Platform itu dimasukkan juga nih ke apa? Dikirimkan juga ke apa? Ke power users. Atau di sini bisa dimasukkan ke dalam data. Nanti data warehouse baru didistribusikan ke power users, atau dari data warehouse ini bisa dikirimkan didistribusikan ke casual users. Jadi kalau ini lebih lebih generik, atau nanti dia mirroring dengan analytic platform. Nah, ini kalau bicara tentang BI dan data mining gitu ya, di sini di atasnya decision making ya. Nah, ini apa, panah ke atas nih, menjelaskan tentang usernya. Usernya siapa? Kalau di kelas decision making itu user adalah end user. Biasanya uh, high position, bisa pemimpin gitu, bisa direktur, CIO, CTO gitu ya. Atau di pemerintahan bisa menteri ya, bupati ya, kemudian gubernur atau presiden gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada business analisnya, di bawahnya kemudian ada data analisnya. Di sinilah dilakukan data mining, information discovery. Tahapannya gimana? Dari data resource ya, yang didapat dari berbagai macam sumber, kemudian dimasukkan ke dalam data processing atau data warehouse. Dari situ masuk ke eksplorasi data. Ya, di situ di query, di summary kan, kemudian jadilah data mining yang diolah oleh data analis, kemudian di present datanya, di visualization teknik, barulah keluar apa, decision makingnya kayak gimana. Kalau dia ambil keputusan A, resikonya apa gitu ya. Kalau dia ambil keputusan B, resikonya. Ini sebenarnya memudahkan si level ya dalam mengambil sebuah keputusan. Increasing potential to support business decision. Jadi iya, iya, keputusan-keputusan yang uh, bisnis yang bisa diambil secara tepat nanti. Nah, ini business insight dengan social analytic ya. Kalau teman-teman lihat yang sebelah kiri ini ada KPI-nya, ada brand awareness, kemudian ada marketing program, ya, lead generation. Di sini ada apa? Ada rumus-rumusnya ya. Basic metricnya kayak gimana, advanced metricnya kayak gimana gitu.
Dari situ bisa menghasilkan apa, eee, apa, ya ini ada sentiment analysis ya, trend analysis ya, current market brand trends dan segala macam. Cost-nya kayak gimana, influence-nya ke user kayak gimana ya, kemudian, eee, lead-nya dapat atau enggak, ya seperti itu. Jadi bisa, banyak berguna ya untuk sektor private ataupun non private. Oke. Ah, demikian, materi di week kedua ya. Minggu depan minggu minggu ini harusnya. Jumat ini kita kuliah, eee, online ya, via Zoom. Teman-teman nanti jangan lupa ya untuk, mengerjakan kuis dan, eee, tugas ya yang sudah saya berikan. Itu sebagai nanti, kuis dan tugas itu porsinya 40% dari total penilaian. Kalau Anda nggak ngerjain sayang, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Eee eee, selamat mengerjakan kuis dan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.